Ruangan 3 kali 6 meter. Ruangan itu terlalu kecil dan biasa untuk sebuah saksi kejadian penting. Hanya sebuah ruangan pertemuan dengan ukuran 3 kali 6 meter. Di tengahnya sebuah meja panjang terbuat dari kayu berbelitur dan selusin kursi mengelilinginya, 2, 2, 4, 4 di setiap sisi meja. Tapi pagi itu, tata letak selusin kursi diubah. Di ujung-ujung meja, di sisi ruangan terdalam, berdempet-dempet 7 kursi membentuk 2 baris tidak rapi, yang membuat sudut itu terlihat sesak. Di sisi ruangan dekat pintu masuk, kursi-kursi diletakkan di dekat dinding, berseberangan masing-masing 2. Terakhir, 1 kursi diletakkan sendirian di dekat meja. Seperti 3 kelompok saling berhadap-hadapan. Dan memang itulah gunanya tata letak baru itu. Karena ruangan itu tidak lagi sebuah ruangan pertemuan, lebih mirip ruang pengadilan. Bedanya tidak ada penonton, tidak ada wartawan, semua serba tertutup. Pintu ditutup dijaga oleh 2 orang di bagian luarnya. Lorong panjang dengan kursi-kursi bagi yang menunggu giliran masuk, termasuk tirai-tirai di jendela besar. Ditutup rapat-rapat, padahal itulah satu-satunya hal yang spesial dari ruangan itu. Pemandangannya indah hamparan kota gedung-gedung lain, tapi siapa yang peduli pemandangan? Ada hal lebih penting, serius dan mendadak dibahas. Pendingin ruangan menyala maksimal. Lampu di langit-langit ruangan bersinar terang lebih dari cukup untuk menemukan sebutir debu di atas meja panjang. Sebuah jam terpasang di dinding yang terdengar gerakan jarumnya saat ruangan senyap. Foto-foto kepala dan lambang negara. Pagi itu semua kursi telah diisi. 7, 2, 2 dan 1 kursi yang sendirian. Wajah-wajah serius, setelan formal, dokumen menumpuk di atas meja. Sesekali gerakan tangan mencatat, sesekali memeriksa kertas-kertas. Persidangan telah dimulai beberapa menit lalu. Sumpah telah dibacakan. Saudara saksi, apa yang terjadi hari itu? Kamis 16 Agustus 1990 pukul 11 siang. Seseorang yang duduk paling depan di antara 2 baris kursi di sisi satunya bertanya. Dia mengenakan jas hitam dengan dasi rapi, bertanya dengan intonasi tegas, setegas wajahnya. Hening sejenak yang ditanya, yang duduk di kursi sendirian menunduk. Saudara saksi, apa yang terjadi hari itu? Kamis 16 Agustus 1990 pukul 11 siang. Apakah saudara masih mengingatnya? Orang dengan jas hitam sekali lagi bertanya. Yang ditanya akhirnya mengangkat kepala. Laki-laki usia hampir separuh baya, kurus, dengan wajah lelah tampilannya terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Iya, Yang Mulia, aku masih bisa mengingatnya. Suaranya pelan. Ceritakan. Orang yang dipanggil saudara saksi itu menelan ludah, menoleh kedua kursi di dinding kanannya. 2 orang di sana mengangguk, memberikan semangat. Ceritakan saja, inilah saatnya untuk membuka semuanya. Di kesempatan yang sangat penting, boleh jadi kali ini keadilan akan datang. Sementara 2 orang lagi yang berada di pihak lain, di 2 kursi dinding kiri memilih diam, menyimak menunggu. Orang yang dipanggil saudara saksi itu menghela napas perlahan. Matanya kembali menatap meja yang bagai televisi hitam putih. Memutar kejadian 30 tahun lebih itu, tayangan yang menyakitkan, dan dia mengingatnya terus hingga hari ini. Kau lihat tendangan meteorku tadi, hei Mukti? Serombongan anak-anak tertawa melintasi jalan setapak dengan rerumputan meranggas. Matahari telah meninggi, cahaya teriknya membakar kepala.
Tapi anak-anak itu tidak peduli. Mereka sedang riang. Sekali debu mengepul di bawah angin, melesat bagai meteor. Anak itu memberagakan tangannya. Kiper lawan hanya melongo seperti patung dan gol. Iya, tapi itu kan gara-gara operanku juga, Badrun. Timpal yang lain. Beda. Itu karena aku. Coba kalau Ahmad yang menerima operannya. Kan kacau, tidak gol. Anak-anak itu tertawa terus melangkah di jalan kecil. 1-2 berjalan di rumput, menyejari yang lain agar tambah seru bercerita. Hei, kalian tidak mau membicarakan gocekan mautku. Aku melewati 4 pemain lawan loh. Mereka pontang-panting mengejarku. Yang lain tidak mau kalah memperagakan gerakannya tadi. Kita menang karena aku. Enak saja, kita menang karena aku yang jadi kipernya, kawan. Apanya yang penting dari kiper? Kau bahkan bisa pulang dulu ke rumah ngopi-ngopi. Balik lagi ke lapangan, semua baik-baik saja. Lawan sama sekali tidak bisa mendekati gawang kita selama pertandingan tadi. Itu karena backnya aku. Saling dorong bahu, mereka tertawa lagi. Ahmad, kau kenapa pendiam sekali, woi? Seseorang bertanya menepuk pundak. Iya, dia sepertinya mendadak sakit gigi. Sejak tadi hanya diam. Atau kau masih kesal karena tidak dimainkan? Salah sendiri kemarin tidak bikin gol. Tendangan apa? Tendangan roket. Betulan meroket ke angkasa, bukan ke gawang lawan. Berkali-kali meleset. Atau gawangnya kurang besar buat Ahmad, makanya meleset terus. Benar, seharusnya gawangnya sebesar rumah. Mereka tertawa lagi, yang diolok-olok menyeringai, tetap diam. Suasana riang menyelimuti rombongan itu. Tadi pagi mereka baru saja bertanding di kejuaraan bola antar kampung di kota kecamatan. Babak semifinal mereka menang telak 4-0. Itu pertandingan yang seru. Penduduk berdatangan menonton di lapangan. Setiap 17 Agustusan menjadi kegiatan terbesar sekaligus hiburan paling membanggakan. Lupakan sejenak kebun-kebun lada atau pekerjaan rumah lain. Berbondong-bondong menonton. Selepas pertandingan, selepas menonton semifinal yang lain, mereka beramai-ramai pulang ke kampung. Penduduk lain lebih dulu pulang, jalan lenggang, melewati jalan setapak, padang rumput gersang dengan lubang-lubang besar menganga kiri kanan. Matahari semakin terik, angin sepoi-sepoi tak kuasa mengurangi panasnya. Salah seorang dari anak-anak itu berhenti menatap ke samping. Kalian mau mandi tidak? Membuat rombongan itu berhenti. Ide bagus. Timpal yang lain ikut menatap lubang di dekat mereka. Mirip kolam tapi besar, dengan diameter tidak kurang 60 meter. Penuh oleh air, permukaannya terlihat biru. Suasana terik begini, lompat ke dalam air selalu seru. Jangan, Badrun, Pak Kepala Dusun melarang. Bapakmu itu memang suka melarang, Ahmad. Tapi kata bapakku itu berbahaya. Apanya yang berbahaya? Kau sendiri sering mandi di sana. Memangnya kau pernah kenapa-napa? Paling kena panu atau kudis. Tukas temannya yang bernama Badrun. Dia mulai melepas kaos, juga sepatu butut, melemparkannya sembarangan. Menyisakan celana pendek. Teman-teman yang lain ikut menyusul melepas kaos. Lihat! Lompatan meteor, Badrun berseru, berlarian di atas rumput meranggas, lantas hap, lompat ke atas kolam, tubuhnya melesat di udara sepersekian detik. Sebelum Pur tiba di atas permukaan air beberapa meter di bawah sana, membuat cipratan besar. Teman-teman yang lain tidak mau kalah, bergegas berlarian sambil meneriakkan nama lompatan masing-masing. Lompatan komet, awas, lompatan petir, 2, 3, 4, hingga semua anak-anak itu telah mencebur ke dalam kolam. Tertawa-tawa,
kepala mereka muncul di atas permukaan air yang membiru, saling menciprati air setelah pertandingan bola yang melelahkan. Mandi di kolam terasa segar. "Hei Ahmad, kau ikut mandi tidak?" Mendongak yang diteriaki di atas sana terlihat berpikir. "Ayolah, tidak seru jika kau tidak ikut. Dia takut kena marah bapaknya. Tidak akan ada yang lapor ke Pak Kadus, Ahmad." "Turun Ahmad, biar kita cukup orang main bola air 6 lawan 6. Anak itu akhirnya melepas kaos juga sepatu. "Lihat, dia mau melompat," seru yang lain sambil bergegas memberikan ruang. "Lompatan roket Ahmad," timpal yang lain. "Apanya yang roket? Selama itu lebih mirip jambu busuk jatuh," Badrun balas berseru. "Tapi tidak apalah, kali ini Ahmad tidak akan luput kolam sebesar ini." Anak-anak tertawa. Gerakan ancang-ancang Ahmad di atas sana terhenti sejenak. Dia sedikit kesal diolok-olok. Kembali ke ruangan itu. Kalimat-kalimat saksi juga terhenti sejenak. Menatap meja, napasnya tersenggal. Matanya terasa perih, berkaca-kaca, jemarinya gemetar. "Saudara saksi, apakah saudara baik-baik saja?" Orang dengan jas hitam yang duduk di barisan 7 kursi bertanya. Dia sepertinya yang menjadi pimpinan sidang itu. Sementara orang yang dipanggil saudara saksi, laki-laki usia separuh baya, menyeka pelan ujung mata. Kesedihan menyungkung kepalanya. Dia masih ingat sekali kejadian itu. Kembali dengan deras, dia masih bisa merasakan air kolam yang segar. Terik matahari, angin sepoi-sepoi, gemerisik rumput meranggas, juga mendengar teriakan teman-temannya. Suara Badrun, tawa Badrun terngiang di telinganya.